Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil kajian saya tentang linguistik, tentang terjemahan. Adapun hasil penelitian saya berjudul Peningkatan Kompetensi Substansial Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Medan melalui pelatihan penerjemahan naskah bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Nah, sebelum saya sampai kepada pembicaraan tentang hasil penelitian saya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae tentang saya. Nama lengkap Syarifuddin Raden, dan adapun tempat tanggal lahir Langkat 13 November 1967. Sementara jabatan saya saat ini adalah jabatan Widyaswara Ahli Muda dan Penerjemah pada Balai Diklat Keagamaan Medan. Pendidikan yang pernah saya tempuh yaitu S1 Bahasa Inggris pada UIN Araniri Banda Aceh yang sebelumnya bernama IAIN Araniri Banda Aceh. Pendidikan S2 saya tempuh dengan jurusan Linguistik Terjemahan Bahasa Inggris di Universitas Sumatera Utara. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini saya sedang menyelesaikan disertasi saya, S3 saya dalam kajian linguistik di Universitas Sumatera Utara. Dan insya Allah saya akan menyelesaikan pendidikan ini akhir tahun ini. Dan alamat kantor saya yaitu Balai Diklat Keagamaan Medan. Nah, pengalaman jabatan, saya pernah menjadi guru bahasa Inggris pada Mandua Tanjung Pura. Pernah menjadi dosen bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Budidaya Binjai. Dan samping itu saya juga pernah mendirikan pendidikan luar sekolah masyarakat. Sampai saat ini masih berdiri yang bergerak dalam 3 bidang, yaitu pendidikan komputer, pendidikan bahasa Inggris, dan jahit bordir. Sejak tahun 2006 sampai saat ini saya menjabat jadi Widyaswara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya rumusan masalah saya yaitu objek penelitian ini, saya ingin melihat bagaimana penelitian ini sangat penting dilakukan karena diyakini bahwa belum pernah ada penelitian atau tulisan sejenis, yaitu tentang penerjemahan yang dilakukan oleh para widyaswara. Nah, berhubung dengan hal itu, selanjutnya penelitian ini dilakukan untuk melihat kompetensi widyaswara non-bahasa Inggris secara umum dan khususnya widyaswara yang ada di Balai Diklat Keagamaan Medan. Untuk mengambil referensi berbahasa asing sebagai rujukan untuk penulisan KTI, penulisan jurnal maupun buku Bapak Ibu, atau non-buku yang merupakan kebutuhan widyaswara itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau menjadi rujukan bagi penelitian sejenisnya berikutnya. Karena saya yakini bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan, yaitu penelitian penerjemahan yang dilakukan oleh widyaswara. Dikarenakan penelitian penerjemahan dan atau penelitian sejenis dengan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini saya yakini sangat penting dan diharapkan hasil penelitian ini menjadi pilot project bagi Balai Diklat Kementerian Agama dan membuat penelitian penerjemahan bagi widyaswara umumnya dan khususnya bagi widyaswara di mana tempat saya bekerja, yaitu Balai Diklat Keagamaan Medan. Nah, adapun latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, Bapak Ibu, yakni di dunia ilmu pengetahuan serta teknologi, bahasa merupakan satu hal yang memiliki peran yang sangat penting, sangat krusial
bagi pemahaman manusia akan segala segi kehidupan di era global saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia Allah, bagi dunia pendidikan dan akademisi di Indonesia, terutama bahasa menempati posisi sangat penting sebagai mediator antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Selain satu bahasa, salah satu bahasa yang cukup berperan besar dalam dunia pendidikan sebagaimana kita ketahui adalah bahasa Inggris. Karena banyak sekali referensi yang ada saat ini itu ditulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing termasuk faktor utama yang mempengaruhi banyak pelajar dan akademisi di Indonesia dalam memahami berbagai disiplin keilmuan serta teknologi, Bapak Ibu. Hal ini tentu saja tak lepas dari banyaknya sumber-sumber teks atau buku dan jurnal serta bahan-bahan pembelajaran yang ditulis dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai salah seorang widyaswara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan di Indonesia, tepatnya pada Balai Keagamaan Medan, penulis memandang bahwa kompetensi widyaswara tanpa terkecuali apakah mereka berasal atau berlatar belakang bahasa Inggris atau lainnya sebagai perlu ditingkatkan, dan dari segi pemahaman mereka akan teks berbahasa Inggris. Ini memaksudkan agar widyaswara tersebut nantinya dapat meningkatkan kompetensi bahasa Inggris terhadap sumber-sumber informasi keilmuan melalui bahasa Inggris itu yang mereka ambil sebagai rujukan, Bapak Ibu. Nah, menerjemahkan menurut Newmark pada tahun 1987 dalam bukunya 1987 pada halaman 47 menyebutkan bahwa menerjemahkan atau penerjemahan komunikatif atau dengan istilah communicative translation berupaya untuk menerjemahkan makna kontekstual dalam teks bahasa sumber, baik aspek kebahasaan maupun aspek lainnya, agar dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca. Dari peneliti tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa penerjemahan merupakan kegiatan mengartikan suatu teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran atau mengalih bahasakan, Bapak Ibu. Mengalih bahasakan mulai dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam hal ini mengalih bahasakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maka widyaswara dituntut bagaimana mereka mampu menerjemahkan menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi-strategi penerjemahan yang berdasarkan teori-teori. Karena apabila para widyaswara menerjemahkan tanpa menggunakan strategi, tanpa menggunakan ilmu penerjemahan, sangat diyakini bahwa itu hasil terjemahan itu tidak akan berhasil. Hasil terjemahan itu tidak akan berterima pada bahasa sasaran. Nah, maka disinilah peneliti berkeinginan mengangkat judul ini dalam penelitian agar penelitian ini bisa menjadi suatu project, ya. Bagaimana nantinya widyaswara itu akan dilatih bagaimana cara menerjemahkan yang baik dengan menggunakan teori-teori penerjemahan. Inilah landasan teorinya, Bapak Ibu. Diyakini bahwa penelitian ini termasuk penelitian yang sangat penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena penelitian ini belum pernah ada yang melakukan. Penelitian ini masih
setelah saya membaca jurnal, mengkaji beberapa jurnal yang ada, penelitian ini belum pernah dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan bukan untuk widya suara. Sebelumnya memang udah ada, tetapi bukan untuk widya suara bagian sehingga peneliti berkeyakinan hal ini sangat penting dilakukan agar widya suara yang non bahasa Inggris, maksudnya widya suara yang bukan berasal dari kompetensi bahasa Inggris. Contohnya misalnya widya suara IPA, widya suara bahasa, widya suara administrasi yang bukan berlatar belakangi pendidikan bahasa Inggris, agar mampu mereka nanti ketika menulis KTI atau membuat jurnal atau buku dan sebagainya, dan mereka kan sangat dituntut bagaimana cara membuat abstrak. Abstrak itu kan harus ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, memang benar bisa diterjemahkan melalui Google. Google sekarang canggih, tapi hasil terjemahan Google itu diyakini masih bersalahan. Contohnya saja Bapak Ibu, kalau kita terjemahkan, contohnya gini, Universitas Negeri Malang. Kalau kita masukkan ke Google sebagai mesin terjemahan, itu mempunyai makna yang sangat berbeda. Jadi Universitas Negeri Malang akan diterjemahkan oleh Google Unlucky State University. Nah, ini kan berarti salah. Kalau dibalikkan kembali ke bahasa aslinya, akhirnya Universitas Negeri tidak beruntung. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu pemikiran mengapa penelitian ini saya lakukan atau peneliti lakukan, agar widya suara mendapat ilmu bagaimana cara menerjemahkan yang baik. Nah, agar hasil terjemahan mereka itu nanti bisa berterima pengertiannya berdasarkan kaidah-kaidah bahasa sasaran, dalam hal ini bahasa Indonesia. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan saat ini, dan mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat benar-benar terwujud dan dapat benar-benar berguna. Dan memang harapan saya bahwa memang peneliti sangat diharapkan ya, agar penelitian ini benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan penelitian ini akan diterima. Terima kasih saya rasanya ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.